kepada ayah pimpinan Komplek Pendidikan Jamiah Al-Aziziyah, kepada seluruh pembantu, guru-guru semuanya yang membidangi bidang masing-masing. Istimewa sekali kepada seluruh para santri, pelajar-pelajar sekalian, baik SMP, SMA, atau yang sudah menjadi mahasiswa atau mahasiswi, yang semuanya sudah bersedia diri masing-masing untuk mondok, untuk tinggal di komplek pendidikan ini. Alhamdulillah, pertama Danau Bandung sama-sama mengucap puji syukur kepada Allah, karena Allah telah mentakdirkan Danau Bandung untuk jid ke santri yang komit belajar ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah, demi untuk masa depan dunia juga masa depan abadi di akhirat. Pertama, kita harus sadar, siapapun yang berada di komplek pendidikan yang komit dengan konsep pendidikan Islam merupakan sebuah bantuan dan merupakan pilihan dari Allah sebagai tanda bahwa kita adalah hamba-hamba yang dipersiapkan untuk menjadi hamba yang baik, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa yang berkehendak, yang dikehendaki oleh Allah akan seorang hambanya pada kebaikan, alhamdulillah, gedanyo yang talake kadang bak uruci untuk jauh pesantren. Nyan Bandung-Bandung takdir Allah. Siapapun yang siap mondok, siap tinggal di pesantren, itu pertanda manusia-manusia hebat dan sempurna, walaupun masih kecil. Dengi pesantren menteng yang kehebat, tegar menghadapi beban dan berat dalam kedisiplinan pesantren, nyo manusia hebat. Manusia-manusia manja, manusia-manusia cengeng, yang pasti hai deng ada. Wa plu pu jeum payah kli inolnya wa gampong. Munyo tato pintura pagi linggu. Itu manusia cengeng, manusia manja. Tapi alhamdulillah, yang penting tinggai yang tanda manusia hebat-hebat diciptakan memiliki kepribadian yang tegar, maka terus-menerus menempa diri untuk memiliki kepribadian yang semakin tegar. Untuk dunia uronyo, tidak ada cara lain menyelamatkan masa depan dunia dan akhirat. Sekurang-kurangnya sulit dengan cara lain untuk menyelamatkan masa depan dunia dan akhirat selain mengisolasi diri dari lingkungan yang sudah sangat terdegradasi, yang sudah rusak. Dalam Islam, salah satu konsep penyelamatan masa depan dunia dan akhirat, konsep uzlah. Uzlah, mengisolasi diri dari lingkungan yang tidak baik. Ingin selamat, uzlah. Malah
Nah saat-saat kondisi, nah saat-saat zaman yang kadang dilarang keluar dari rumah sendiri, sehingga dalam perjalanan generasi-generasi umat Islam kadang-kadang berada di dalam sebuah masa yang cukup rusak. Rajanya ya zalim, pemimpinnya zalim, tokoh-tokohnya zalim, kejahilan merata mempengaruhi semua sisi kehidupan. Hana sanggup terubah apabila terjun masuk ke dalam arus kejahilan, kita hancur. Di saatnya diperintahkan, hadza zamanus sukut wa mulazamatul buyut wa ridha bil qut hatta antamun. Ini zamannya diam. Ini zamannya tetap di rumah. Cukupkan diri dengan makanan-makanan untuk mempertahankan hidup. Duk di rumah, na rumah kita duk. Olehnya im, olehnya makanan pokok betul. Asal baik mati. Demi selamat dari neraka, demi masa depan yang bahagia. Nah zamannya kepegat konsepnya supaya katanya hancur oleh arus kejahilan. Nyan jamun uronyo seorang anak yang sedang berkembang untuk masa depannya lebih baik. Pada takalan persoalan arus global, maka perlu isolasi. Maka orangnya alhamdulillah tanyo nepilih li Allah ke manusia-manusia uzlah, ya, manusia-manusia yang ingin menyelamatkan diri dari arus yang kotor. Tapi lebih sulit orangnya. Sulit karena uzlah jamannya beda dengan uzlah zaman uroji. Munyo uroji, ya, tak bedah hidanya dari Tamalanga tak duduk ke dia kurung mutugup langsung putus hubungan dengan orang, putus kontak. Uronyo na bahaya alam berangkah hojit tadu asaina sinyal HP hasil tak uzlah. Truk parabola kena hasil tak uzlah. Maka tanyonyo punya tacok konsep uzlah katanya orangnya. Sebab konsep penyelamatan yang menabak orang awal lebih sulit orangnya. Maka wajar orangnya tu balam dayah getam HP. Mana sempurna konsep uzlah ini. Bahaya orang. Hantar to'oh amankan. Orang kadang-kadang hari to'oh amankan anik ke karena HP. Aku bahir rumah duduk dalam kamar duduk kai peluang. Siapa peluang? Ai peluang li teman, pertemanan. Ya. Pak jadi mengen. Ya, kalau sosmed lah. Rela konsep uzlah. Pakai dia nak darahnya tak duduk dalam daya hai. Padahal ke ni pertemanan dengan awak. Sehingga ini tantangan besar untuk menghindari virusnya. Maka coba di bulan baik HP dan dia.
Mahan berangkat pak je dah dua. Sebab namanya uzlah, cari tempat yang sepi dari pengaruh lingkungan. Selama fasilitas komunikasi nak bajaro, dunia ini tidak pernah sepi untuk sekarang. Uronyo Tagalen menyojamun ke urung-urung yang khusus dengan munajah dengan Allah, berhubungan dengan Allah, hana pernah merasa sepi. Dia selalu ramai di dalam kesepian, juga sepi di dalam keramaian. Bahkan sepi dalam keramaian, walaupun duduk ramai-ramai, dia sedang menyepi dengan Allah. Walaupun dia duduk tidur, tetapi sedang berdua dengan Allah. Maka istilah ke urang jamu, sepi di dalam keramaian, ramai di dalam kesepian. Munyoronyo itanya oke nyanti. Karena sosmed menjadi sebuah kondisi lagi urang jamun munajangan Allah. Sepi di dalam keramaian, ramai di dalam kesepian. Ya ramai-ramai geduk kawan ramai, tapi kita urang yang gini dah enggak. Ya, dia tu dah. Urang gini dah ramai ni. Malah seorang istri ditinggalkan suami sendiri, dia bisa ramai di kamarnya karena ada sosmed. Menanti sepi di dalam keramaian, ramai di dalam kesepian. Maka hurufnya kakek mau baca-baca aja mana kaidah. Idza jitama'a iftaraka. Wa idza iftaraka ijtama'a. Apabila berpisah, mereka berkumpul. Wa tekathiro ka berkumpul lewat dunia maya. Wate kasibuk dengan ramai-ramai baru berpisah. Tapi beda urang awal dengan urang tanya. Para waliullah, para ahli tarekat selalu bersama Allah, tidak pernah sepi, tapi kontaknya kepada Allah. Bukan lewat pertemanan, bukan lewat medsos, langsung dengan Allah. Walaupun dia berada dalam kawan ramai, tapi hatinya bersama Allah. Maka urutnya, dia menghadapi tantangan. Maka pendidikan, satu-satunya pendidikan, walau dengan segala kelemahan, untuk masa depan yang lebih baik. Bagi kita orang yang beriman, hana cara lain, selain tak amita daya. Alhamdulillah, urangnya golong habis mendung urang jauh daya. Seandainya pada tu jalan dang-dang gerai daya buat dan tak puhana, tak puah kampung ke balik dia kena daya. Nyanyo tatut dia daya ke kita silom. Ya daya benda ya. Ya kelewat taik dang daya. Pi buang gede. Jangan tanya trip dia, trip. Artinya cepat terjaga. Karena tak sadari dia menyohana ilmu agama, ilmu untuk masa depan dunia dan akhirat. Tok ilmu dunia tok nyerugo dia. Ilmu dunianya pelengkap, kan inti. Sabi lung pegah. Pat beda antara ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dengan ilmu dunia. Yang ilmu dunianya juga perlu kifayah. Kan bro ji. Tetapi pajan baru bermanfaat ilmu dunia dalam segala bidang yang menyangkut dengan kemaslahatan kehidupan dunia apabila ilmu perlu kifayahnya
hidup baurang ka selesai ilmu agama yang pelik ni. Karena ilmu agamanya ibarat lu juga. Rohnya orang ini. Bajai untuk tok orang. Hanjit hana. Ilmu dunia pelengkap. Sepatu, kopiah, pelengkap. Kenderaan dan sebagainya. Pajan baru god tanya tak pakai kopiah, tak pakai sepatu. Benar luar dengan bajai. Ya. Nak tari orang kopiah na sepatu na luar tan. Tari. Menanlah orang hebat hat ilmu dunia, tapi ilmu agama na. Akidah na. Akhlak, ilmu akhlak dan ilmu cara beribadah anak. Yang sebenarnya menyaudakan orang gesuk kopiah, pakai kacamata, gesuk dasi, gesuk sepatu, luar dengan bajai hana. Kira-kira warai atau hana? Yang purung dah ke mana? Urung pungo atau urung normal? Pungo kan? Berarti tanya yang anak-anak buat yang pungo. Tanya anak gelah akidah, anak gelah yang meperlein. Ya pasti gila lah. Walaupun nampak idonya normal, tapi dalam pandangan Allah itu gila, maka wajar menjadi penghuni neraka, bukan penghuni syurga. Karena yang jaga penghuni syurga yang warai-warai, yang pungo-pungo. Lihnya dalam secara dunia lagi nanti. Uranyo katanya menyojud hanya ilmu perlekifayah. Tujuan jih merempak ijazah. Tujuan jih mengajar ke PNS. Dipekerjakan bak kantor. Kira-kira mandum-mandum urang na ijazah tak pekerja bak kantor. Kakak soh belang kan? Hanali urang jauh belang. Lihat apa itu ali. Ada tu kursi. Hala kursi. Yang pasti apa? Duru di merdu. Merempak. Yang merempak tetap buat peluh. Nyo kena thamnya apa? Maka siap-siap jadi mantan. Mantan calon. Lagi ayah sok si mantan calon bupati. Saat ini ayah sok haja ke semua buat haja tapuk kaki habis. Leh mantan bupati kan alih je. Kaya lagi kerungkung nak tujuh you. Mantan. Oh tanya kaji ke DPR di Mangton. Punya merempak tiga tek kakak nama yang anak kakak mantan lau. Peng yang kena berakon kabeh itanyo kaji ke mantan duduk hotel terdepan minta peng hadapan minta li payah tamu gaya pisang hantar dia mantan. Ya dalam pegang kerja si muka pisang. Yang lain hana dan nak kerja tamu gaya pisang hantar dia pada jaga itanyo mantannya lepas mubala. Tapi cik komit dengan ilmu yang diwarisi oleh Allah. Allah yang memiliki dunia, Allah yang memiliki akhirat, Allah pemilik syurga dan neraka, Allah pemilik seluruh alam. Yang perintahkan yumita ilmu, yubi ilmu yang manfaat. Perintah Jibril untuk menghubungi Rasulullah.
Rasulullah menerima ilmu itu, disampaikan kepada umat. Maka uronyo katanya yang tak minta ilmunya yang betul. Yang benar urung pegah dia. Pu kayak apa dah masa depan lah. Pu masa depan. Masa depan bet susah yang masa depan. Makan, minum, ya nak pun susah ya. Masa depan katanya ke sabar lagi masa belakang ti. Kiban yang kau likut menan uka. Ulikut na senang, uka pina senang. Ilikut na susah, uka pina susah. Ujungnya mati, ujungnya tua. Udip yang betul dalam dunianya bukan sekedar cari makan, tetapi cari amal dan cari ilmu. Makanya yang tepat pada saatnya nanti kita yang gagal di dalam mencari ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah akan menyesal. Uronyo je tanya dah semikir udip yang lebih mapan, fasilitas yang lebih sempurna, nyan yang tak bayang-bayang. Tetapi pada saatnya tanya akan menyesal hana ilmu agama. Pada saatnya akan menyesal sedikit amal. Maka persiapkan diri secepat mungkin untuk sukses belajar ilmu agama. Jangan buang-buang waktu. Bekpreh malim bertuha ke dia. Ya, ada dua pergi no main enjoy le. Ani je bagah tahat malim. Semakin cepat semakin baik. Lihat generasi-generasi masa lalu. 21 tahun menjadi ilmuwan besar semacam Ahmad Ahdari yang tukang karang kitab Matan Sulam, nazam, ilmu mantek, ilmu logika, ilmu bayan ke pegat nazam, ilmu ma'ani, ilmu badi. Umurnya 21 tahun sudah jadi ulama besar dan kutub aulia. Pakar dari kecil fokus, hanya terganggu dengan lingkungan-lingkungan yang salah, dengan ilmu dalam lingkungan yang betul terus menerus, sehingga menjadi pengukir sejarah dalam ilmu pengetahuan Islam. Teruk ngauronyo ilmu ganyan manteng na toba. Enggak bagus itu, enggak hebat. Idanyo yang nak laulet nyopak pajuh kepat minta ampun, nyan saja laulet. Itu kecil. Hana bereh bobi dapat jauh. Tidak ada masalah. Tetapi memiliki ilmu, manfaat dunia dan akhirat, itulah kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang sempurna, dan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Makanya kat depan olehnya tanyonyo lo, tanyonyo urang Ahlussunnah wal Jamaah. Urang Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang ikut gaya generasi awal Islam. Tanya komit ingin mengikuti bagaimana para sahabat dan bagaimana Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kamu pada Rasulullah ikutan yang bagus. Ikuti bagaimana arahan Rasulullah, ikuti bagaimana perilaku Rasulullah. Kemudian ikuti bagaimana gaya dan peradaban para sahabat hidup. Kemunculan Islam. Islam bisa mewarnai dunia hanya lepas dari perilaku para sahabat
yang kena gembleng dan didik oleh Rasulullah. Getanya orang Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya orang yang komit ikut gaya orangnya, dalam cara berpikir, dalam sikap dan perilaku. Pertama, Rasulullah negembleng nilai padik-padik berorang dan dakwah Islam. Gecok seperti lamit-lamian, orang-orang gasian, inang-inang balai. Nedidik li Rasulullah manusia-manusia yang lemah ni. Lu nedidik li Rasulullah dengan ilmunya, mereka menjadi manusia-manusia hebat, tokoh-tokoh dunia, pengukir sejarah. Duduk Allah menjadikan keberhasilan perjuangan Rasulullah lewat padik-padik bro sahabat yang menjadi tokoh yang memperkuat misi Rasulullah. Nah, tim menjadi tim sukses perjuangan Rasulullah yang tertera dalam sejarah, nama orangnya dalam kitab Ar-Rijal Haular Rasul. Lelaki di sekeliling Rasulullah, yang tim ses Islam, tim yang menyukseskan perjuangan Islam. Itulah mereka. Nah, orang kaya semacam Abdurrahman bin Auf, nah ahli ilmuwan semacam Abu Hurairah, Mus'ab bin Umair, dan sahabat-sahabat, fuqaha sahabat, mujtahid sahabat. Macam bentuknya di sekeliling Rasulullah. Jadi natim, mereka adalah pejuang-pejuang Islam, membangun fondasi perjuangan Islam. Setelah timnya berhasil bersama Rasulullah, maka Islam menjadi mercusuar. Fon urang tamang Islam tiroro, kemudian tamang Islam mengkelompok dan bersuku-suku. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah dalam Al-Quran bayangkan, sehingga sebuah saat tamang dalam agama Allahnya berkelompok-kelompok, tapi penyebabnya adalah ada sebuah tim yang solid menjadi tim ses Islam, sukses Islam. Mereka adalah calon-calon manusia pejuang di dunia dan kemudian menjadi raja-raja di syurga. Tanyo malamnya tajak kena nyo tadu ino malamnya tak hidayah hidup. Pun tujuan pertama ingin menyukseskan pribadi Islam pada diri kita. Kemudian tanya bunyi ke tim ses Islam Ahlussunnah wal Jamaah untuk umat yang lain. Kan terkedah tak hidayah kita yang 4 bulan. Maka malamnya siap, tak angkat menjadi tim ses Ahlussunnah wal Jamaah. Siap. Lillahi ta'ala, ya Allah, berdoa lah mati, ya Allah, nepuruh long tiro dalam tim ses Islam. Karena sukses dan gagal Islam sangat tergantung siapa tim sesnya. Tapi menyo tim ses saya mi belut pinya Islam. Tim ses dah ilmu han sebangai long pegabah namo. Yang kelebur lah Islam kadang-kadang. Tim ses naik dah. Dapat sukses dia mecahi belang ya kelintah. Jauh belang pedah tengok rewet. Pakai lintah dulu enggak lintah. Kena lebut pupu yang tajuk pada kudayah hati. Tak boleh. Yahudi belajar dari Islam bagaimana cara dan perilaku umat Islam dalam menyukseskan Islam. Rumusnya icok oleh Yahudi, Yahudi bisa menguasai dunia.
Urunyo takalan tu. Awak-awak barat di miman hana. Tetapi konsep Islam itu maka hebat. Urang Islam, gekubah Islam, gecok pikiran bangai, maka terpuruk. Rasulullah jamun pertama keberhasilan Rasulullah mampu mengislamkan semua bentuk manusia. Yang gatin ikut Islam, yang kaya ikut Islam, raja ikut Islam, tokoh ikut Islam, masyarakat jelata ikut Islam. Semuanya menjadi kekuatan Islam. Nyo tanya menanti. Nyo buat hidayah nyo hantar je ke pimpinan dayah mendung. Ladum tu je ke toke. Yang hi toke hidayah si kamu hiji. Yang bagian toke mi si kamu hidayah kan kamu mat belangang bapeh belangang kamu Jadi santri-santri jadi calon toke mi. Man kalau nak mi santri kan. Mi Aceh kadang fitnah di hidayah kan kamu nak. Oh nyo calon ke toke. Tapi toke Ahlussunnah wal Jamaah. Pakai napeng sisi untuk agama ladu. Yang baik putus hubungan. Nyo kan pakai hana buat li. Ka putus hubungan dengan gure, putus hubungan dengan dayah, putus hubungan dengan agama. Tak boleh. Munyo lagi yang cara orang Islam hang kuat orang Islam. Nah ilmu hana peng. Hek di. Ya, ilmu hana peng tak. Tajak semua masjidnya perlepeng di kadang. Baik dah fikir, dia pudih Honda tajak semua masjid, nya nak payah habung menyuk bagalan. Dia ilang luang. Sabar jak semua masjid udip Honda. Ha nanti dah tajak semua masjid tat menyuk di payah habung. Cuman ada je baik masjid benar orang yang napek bantu orang ibadah. Baik tengah dia kata mak ino kan ali gure kaya. Ya, pakai gure jamun rumah saya dia. Ino pun gure lom. Nyang kakak lagi awaknya dia. Awak apa katih je. Hai lumo itu rimai ke dengan ipik mom tak? Dah naik ipik mom le. Kawin nyo ngamai. Nyang ke cukup jelas bahasa. Nak merasa. Ke baik. Baik tanya menan muta oh lumo hai lum. Kita ini manusia. Makanya kalau diangkat malamnya tim ses Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nyo resmi yang angkat malam. Berdua-dua le apa? Ingat tanggal angkat malam. Put tanggal malam. Tanggal? Berapa? 8. Ya. Pu malam. Malam minggu pupoh kah? Pupoh 10. Ingat tanggal 8 bulan 9 pada bulan yang bulan guru tahun 2018 Masehi pukul 10 saya sudah resmi diangkat menjadi tim ses Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang resminya silakan jadi petani tapi bagian dari tim ses Islam. Jangan hancurkan Islam dengan kesibukan bertani, tetapi perkuat Islam dengan profesi petani. Jadi nelayan juga jadi tim ses Islam. Supaya Islamnya kuat, Islam keluar dari bermacam krisis,
Urangnya umat Islam, mayoritas yang di negara-negara Islam tertimpa krisis, maka Islam lemah. Di tahun 80-an, seorang profesor Pakistan namanya Ziauddin Sardar dilakukan penelitian ke sebagian besar negara-negara yang mayoritas umat Islam. Kalen paken Islamnya terpuruk, nanggro-nanggro Islam terpuruk, kalah bersaing dengan negara-negara yang mayoritas non-Muslim, dirempek. Nah, padi-padi bohal krisis di kalangan umat Islam. Pertama, krisis akidah. Krisis iman. Hidup tanpa orientasi iman. Umat Islam sendiri berpikir tentang persoalan hidup di dunia semata. Kalau mau sukses, yang terpikirkan hanya sukses kehidupan dunia. Hanade bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Na alam barzakh, na mahsyar, na syurga dan na neraka. Di saat takalan dipna masa berada di alam barzakh, masa di padang mahsyar, masa di neraka atau di syurga, membuat kehidupan dunia benar-benar sementara. Tetapi di saat akidah lemah, maka orientasi hidup cenderung kepada duniawi dan materialis. Karenanya orang Islam kadang-kadang sampai bunuh diri karena kecewa dengan kehidupan. Hingga leurilah mbak muna-muna susah gugat mati ku pedih. Gepikir puas matinya kan. Gepikir selesai masalah dengan mati. Ladum nanuk darah. Tak pari gedeng perkahwin dengan lako pilihan urang ci. Iji pulong kalah na hubungan roy awai. Sebab perkahwin dengan nyan gat mati ku pedih ka bunuh diri dah. Ini akibat gagal akidah, maka gagal orientasi udip. Terjadi. Nak pegah nak sabar. Kita yang penting tamang surga. Iraku menyulaginya udip, bah tamang neraka aja gede. Surga. Yang bancara tu mege. Sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku akibat krisis akidah. Demi untuk kepentingan dunia, dia ke agen kafe. Demi untuk kebutuhan hari-hari, untuk kebutuhan hidup, menjadi penolong musuh Islam. Akibat gagal akidah, krisis akidah. Yang kedua, krisis intelektualitas, keilmuan, kalah bersaing di dalam persaingan dunia dengan umat-umat yang lain. Krisis karena kita mikir menawaju yang keibadat yang dunia mendung-mendung. Sehingga ilmu tentang kemajuan dunia untuk kemaslahatan hidup tertinggal, sehingga kekuatan dalam persaingan dunia menjadi lemah. Umat Islam di saat lemah di dalam menjalani kehidupan dunianya, maka akan terimbas kepada lemah agamanya.
Maka perlu ilmu pengetahuan lain di umat Islam. Tapi yang atas bunuh yang perlain begilah halal. Kerjanya Abu Mudi no ke ayah mun kepa pendidikan lain. Dalam rangka proses calon-calon tim ses Islam ini jangan rendah dalam nilai intelektualitasnya. Mehan han lagut barang tu. Jadi harus intelektualitas itu harus kuat supaya bertambah wibawa perjuangan Islam dan nilai-nilai Islam. Perlu manusia-manusia yang cerdas. Syariat yang dihadir oleh Rasulullah kena udonyanyo yang diperintah oleh Allah lewat Rasulullah sehingga gebahas tidak cuma rubuk ibadat. Dah kala pakan gebahas rubuk muamalat, rubuk munakahat, rubuk jinayat. Kenapa? Karena semuanya harus selesai dan teratur. Ibadah harus teratur sebagaimana mestinya. Muamalah juga harus ternizam. Munakahat rumah tangga dan keluarga juga harus sukses dan baik. Hukum dan aturan juga harus tegak. Yang mandum-mandum ji dibahas dalam syariat. Kepa supaya sabab takalan ilmu fiqh letak hal yang mengatur tentang tata cara menjalani kehidupan supaya ternizam. Buh kehidupan ekonomi yang berkaitan dengan muamalah gato kepa gato supaya mangat rapi dan teratur. Kepa keteraturnya dengan teratur kehidupan maka teratur agama, teratur syariat. Rusak kehidupan akan rusak agama. Apabila umat Islam kehidupannya rusak, agama akan rusak. Yang gepegah kebegah ianya ayah tu pegah, hai kelung pegah. Tanyo yang mutasawuf, so gure tasawuf tu paling raya. Imam tasawuf Ghazali, Imam Ghazali pegah ada. Tapi dia tak baca bab-bab tarikat tu. Baca kitab Ghazali jan habis mendung. Semuanya harus teratur. Maka krisis harus maju di dalam pemikiran. Karena kemajuan manusia diawali oleh maju pemikirannya. Pemikiranlah yang mempengaruhi sikap dan perilaku. Gagal di pemikiran, gagal di dalam bersikap dan perilaku. Yang kedua, yang kelih, krisis ekonomi. Le umat Islam krisis ekonomi. Tanya tak tupu, dalam Islam aturan syariat yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup ekonomi. Kepena zakat kepegat dalam Islam, nak infak. Karena di dalam kehidupan butuh kebutuhan hidup yang saling membantu umat Islam. Tetapi kalau oleh Profesor Zainuddin Sardar, le umat Islam ekonomi dihancur dalam negara orang Islam. Dulu orang Islam berperang melawan penjajah supaya negerinya tidak ikut dikuasai oleh penjajah. Kemudian ekonominya jangan diambil oleh penjajah. Kebutuhan umat Islam adalah berkaitan dengan kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat Islam adalah kepentingan Islam itu juga. Kepo kamu perang zaman Belanda. Karena ini cok asal nanggro, ini rusak agama. Maka dengan semangat Islam bangkit melawan. Merdeka nanggro Aceh satu-satunya dengan semangat Islam. Indonesia yang membuat dia merdeka oleh kekuatan semangat perjuangan Islam. Kepa katanya supaya ekonomi dan negara orang Islam dikuasai legok. Kenyataannya setelah penjajah lahir,
Di dalam era kebebasan, dalam era global, negara-negara Islam dijajah kembali di dalam bentuk yang baru dan gaya baru. Tak kalentuk orangnya. Asal negara orang Islam ujung ji bak kafir. Ijajah hana. Jajah hana. Tapi peng tanya kedih tu. Belek pegah yang raya-raya. Uronyo hantar tejekeun peng yang naik cetak di negaranya bahawa sebahagian besar ji lamkih orang Islam kan peng yang cetak di negara Indonesia du 20% yang milik orang Islam, yang orang Islam 30%. Tapi peng orang Islam yang 30%, peng ji cuma 20% ramai-ramai. 70% tu bak kelompok-kelompok lain non-muslim. Nyen beile yang barang kena bergerak yang peng. Dapat peng langkih kita nyo orang Islam mandum-mandum. Lita putapat 50%. Artinya apa milik orang? Dalam kemaslahatan hidup kita kalah. Akhirnya dah kalan tu. Tiap uro tanya bila bak ke nyo tak pegat pabrik ya daratnya hanjirnya. Ya, mangat iji bata kafe ni. Ya, lagu mahai bacut. Kan? Cleo. Lu beraya takut kok kaya ayah tu. Nanti ada ayah tu. Terme-reme pada han si. Kau kan han ju Islam je haruhan baik belu ji. Belage je you dah. Dia kerongkong nang tuju. Imam Al-Ghazali jikalau dalam kitab Minhajul Abidin lagi pegah bab zahid, lagi pegah macam-macam tentang dunia. Dia tanya, "Munyo tengok tak minta dunianyo, tak minta harta untuk dapatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah?" Ibang jawab, "Huwa khair, itu baik." Cuman naura dia pegah bab zahid, yang kurang hebat-hebat untuk mutajarrid. Orang minta hebat di akhiratnya nak kelompok kan. Iganya saja iganya. Manusia hebat dengan raja-raja akhirat. Nya ibadat saja. Tetapi berada pun hana mandum menang. Hana mandum menang. Yang hae menang bagi ban. Iji sit boh sapai raya. Ulai kepeng saja. Mitam pun saja lah ulai. Yang kimancara Islam datang, ayo kamu cari makan, kamu cari uang, tetapi manfaatkan uangmu untuk beramal akhirat. Dakwahkan ke mereka. Kiban konsep ekonomi ji. Bagi bang konsepnya kan tayak you urut dengan gemeretip yat yuk gede. Hina udah masing-masing pegang oleh Allah. Masa sahabat yang buat rabi kambing ya rabi kambing aja. Tapi menjadi tukang rabi kambing yang baik, pengembala yang baik di mana? Oh, yang jadi tokoh-tokoh ahli ibadah, ahli ilmu itu juga nak profesi gaya. Semua tataran itu harus terdakwahkan. Maka untuk berhasil terdakwahkan atau gagal terdakwahkan tergantung tim sesnya. Jadi ke depan Islam yo hebat tergantung tim ses yang malamnya tangkai. Siap jadi tim ses Islam? Insya-Allah. Jadi tim ses Islam menang atau kalah tetap kita akan sukses. Saya kata tim mentang tanya komit dengan Islam. Masalah tinggal orang Islam dalu, orang Islam terpuruk. Tapi bagi tim ini sudah mau beramal saja, sudah menjadi manusia sukses. Dia benar. Dan lebih sempurna lagi kan. Jadi tanya harus lebih maju.
Baik yang dalam fikiran bro kibancara aku mitanya benda ijazah benda kerja bakan tu. Nyan pertih ke urung belau buntu le hana kena ngang kena. Tetapi orang Islam, orang beriman, apapun kondisinya, dia selalu eksis. Orang berimannya tadi lam laut menjadi pulau. Tak tanam dalam tanah, berubah menjadi gudang emas. Dia ke tambangmu. Itulah orang beriman. Yang tadi dia eksis. Maka kemaslahatan duniawi juga harus berpikir. Jadi backnya harus demikian. Back krisis harus berjuang. Pada bawah krisis kata apa? Pun krisis pun krisis akidah. Karena pendidikan umat Islam melupakan akidah. Yang kedua krisis intelektual. Yang ketiga krisis ekonomi. Yang keempat yang paling parah krisis moral. Di nanggro-nanggro umat Islam, jangankan moral untuk mendapatkan pahala ke akhirat, moral dalam kehidupan dunia gagal. Sehingga tak kala nanggro Islam gagal di dalam mengatur negeri karena mereka tidak cukup akhlak. Sehingga mereka saling menzalimi, tidak adil karena hansip akhlak. Dalam sistem bernegara, dalam sistem kehidupan dunia, mereka ada aturan adat dirusak oleh kehancuran moral, akhlak. Aturan positif, aturan hukum positif juga rusak karena diurus oleh mereka-mereka yang tidak cukup akhlak. Uranyona hukum hanya untuk menghukum orang-orang yang tidak dia senangi. Ada hukum untuk melepaskan orang zalim yang mereka senangi. Akhirnya aturan apabila terlepas dari akhlak hanya menjadi alat negosiasi. Jual pasar, jual pasar. Nyok perlek ni habis ke drop awak nyok kiban cara berkemah minta pasal. Kena pasal. Oh nyok payah pelu, nak pasal pelu. Yang lepeng le, yang senang hati le. Tapi yang benci, yang bengih menjadi target, hancurkan. Akhirnya keadilan tidak ada, kezaliman yang ada. Boleh buat aturan sebaik mungkin, dia tidak akan pernah baik tanpa dilaksanakan oleh mereka-mereka yang cukup akhlak. Maka gagal akhlak adalah gagal agama. Maka ke krisisnya dia butuh konsep dan pemikiran. Krisisnya butuh ilmu Islam. Karena Islam itu ada solusinya, memberi solusi bagi semua krisis, bagi semua kejahilan. Kalau kita tahu Islam secara menyeluruh, kita tahu bahwa di Islam itu adalah solusi segala-galanya. Maka katanya orangnya yang komit didik Islam, marilah kita orang menjadi pejuang-pejuang Islam yang memberi solusi di dalam kehidupan dunia. Kemudian kehidupan dunia menjadi mazra'ah lil akhirat. Kajinya ile wallahu a'lam bissawab. Dino datang dalam sesi yang kedua. Alhamdulillah. Malamnya tanya ke gelanti ya untuk menjadi tim ses Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi oleh karena demikian maka perlu bersemangat, beristiqamah dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, tetap hidayah supaya mak beji ke urung pungo hidayah benar. Jadi dengan je ke urung pungo baik justru kemudian kitanya kita sumbangkan kegagalan, kita sumbangkan
krisis akidah, krisis intelektual, krisis ekonomi, dan krisis moral yang akan menghancurkan Islam. Jadi dari poin yang dipaparkan oleh Ayah, mungkin ada hal yang perlu kita perdalam lagi. Oleh itu, maka Tuan berikan kesempatan kepada Gedanya Bandung, baik gure-gure yang nadi ada panggungnya, maupun kepada para santriwan dan santriwati. Jadi silakan, Tuan ada antara Gedanya yang ingin bertanya. Nah, yang dari santri atau dari gure? Pana. Dari santri Pak Nasiro, kemudian dari gure Pak Nasiro. Cuma yang tomik 4 Mbak Tungku Mustasir leh, silakan. Anu petremik kenan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedih ni betul tu. Dalam tausiah ayah bunau na ayah cekat haza zamanu sukut waluzumul buyut warridha bil qut hatta antamun. Pekehnyan kepada Ban Bandung getayau karena maya Ban Bandung getayau tak iem, urang-urang jahi akan dibedah untuk disampaikan ilmu. Yang pertama, yang kedua, kiban solusi ayah ketika getayau tak dakwah agama kepada masyarakat agar masyarakat tertarik kepada getayau. Karena maya ahwate getayau sampaikan dakwah siro dua roja lima tu ahwate tak sampaikan dakwah. Yang kedua, dalam getayau tak sampaikan dakwah perlu kepada ekonomi ataupun biaya. Karena maya hanapeng lagi ayah pegah bunau maya ilmu menteng hafijid maya hanapeng pengnya juga perlu. Be wate jib ia mentang bak kedai gau bayar pandai patih pun yang kita pegah. Mungkin enan ke yang dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tunggu Siroti. Supaya makjilah bisa didengar pertanyaan, barangkali pakai mic. Jadi ini trendium nanti lo 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah ma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan Ayah So, Ayah Mun dan seluruh Dewan Guru. Nama saya Said Abdul Syakur Al-Idrus. Mau bertanya mengenai seorang santri yang pulang dari kampung ataupun telah selesai dalam menimba ilmu. Kemudian setelah pulang kampung atau berbaur dengan masyarakat masih akai-akai sehut gitu. Padahal seorang santri tersebut relatif mampu menyerap seluruh ilmu yang diberikan. Misalnya dia ranking 1 berbagai macam, tapi setelah pulang kampung, setelah keluar dari daerah masih seperti dulu. Apa penyebab atau faktor yang paling besar yang sehingga membuat seorang santri itu masih seperti dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi? Masih ada? Ya, silakan tampil ke depan. Yang Pak Binte ya nah. Atau sebelum ada pertanyaan lain, mungkin Ayah akan menjawab 2 pertanyaan yang sudah ada ini dulu, silakan ya.
Zaman sukut. Pertama tu kata ulama dulu, termasuk juga Imam Al-Ghazali, dan juga Imam Ghazali juga menakal dari sahabat-sahabatnya yang lain tentang mengatakan haza zamanus sukut. Haza adalah zaman pembicara itu. Ini zamannya. Ada sebuah kondisi dan situasi di mana pendakwah-pendakwah Islam tidak mungkin lagi berbicara dan mendakwakan. Ada kondisi itu. Bukan haza untuk sampai ke kita. Konteksnya adalah sebuah situasi dan kondisi kita tidak mungkin berbicara. Maka diam pada situasi yang tidak mungkin, tetapi jangan diam dalam situasi yang semestinya kita harus berbicara. Baik tak acok hadza zamanu sukut, ditanya orangnya ke alasan hana amar ma'ruf nahi mungkar, itu salah. Jangan salah pakai. Ya baik benar tanya ketika tak dakwah. Tabu tu untuk tabu butuh ro tu. Tapi nah hadis dia. Nah alasan. Lagi pasal, pakai jual-jual pasal sih. Ya terpelai ayatnya pakai nyo pelai ke dia pakai ayat lain. Benar, harus pakai sesuai dengan proporsinya. Jangan bergeser. Yang baik lagi mana cara dia. Dia berahai pakai balainya orang umat tajahi. Nyo katanya kiban cara pun dah dua tau. Sudah dah meju hadis. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Nyan pion. Man pakai bab amar ma'ruf nahi mungkar. Ada proporsi masing-masing. Al-ilmu yu'ta walayati, kepada penuntut ilmu. Dia jangan menunggu orang datang. Dia harus mendatangi. Orang yang punya ilmu, di saat mereka tidak datang, diperintahkan untuk datangi. Karena amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga Al-Ghazali di dalam kitabnya mengatakan bahwa seorang alim yang duduk di rumah tidak kosong dari dosa selama ada di sekelilingnya kemungkaran yang dia bisa cegah tapi tidak mencegah. Maideh hadza mulazamatul buyut. Mulazamatul buyut, duduk di rumah, tapi dalam sisi yang lain harus ada dosa. Jadi akhirnya apa? Kapan mulazamatul buyut? Selama tidak ada efek dosa dalam mulazamatul buyut. Kapan? Di saat memang kita tidak mungkin berbicara, tidak mungkin berdakwah. Di saat mungkin keluar berdakwah, maka mulazamatul buyut itu jadi dosa. Akhirnya maksudnya apa? Duduk di rumah berdosa. Seorang yang punya ilmu apabila ada kemungkaran di sekelilingnya yang dia tidak sampaikan. Di saat mengatakan haza zamanus sukut, berarti sudah pada taraf tidak mungkin lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tidak wajib lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kapan itu tidak wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Kita harus cari buka dulu ilmu tentang hisbah, ilmu etika dan tata cara melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada ilmunya. Kapan harus diam? Kapan kita harus berbicara? Kapan kita harus bangkit melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Yang salah pakai dalil. Ya. Dia pegah hada tak pakai ju dia tak. Ia maju mendum tu. Hada zaman sukut. Betul buat sukut.
Suput gitu. Kan mututonya, dan nyonya kan mututo ni ia bila dia mututo sama tu suput. Bagat tak benar. Begitulah. Maka butuh ilmu untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi baik pun general ini. Jadi kesimpulan lagi, kita harus punya ilmu untuk mengetahui kapan saatnya berbicara, kapan saatnya diam. Harus punya ilmu. Dan kita juga harus punya ilmu bagaimana kita berbicara dan bagaimana kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dakwah itu harus butuh konsep dakwah, juga butuh strategi dakwah. Ada konsep tanpa strategi gagal. Ada strategi tanpa konsep tidak ada maknanya. Dua-duanya harus ada. Maka dakwah yang berhasil dan sempurna berhasilnya tergantung sampai di mana sempurna konsepnya dan sampai di mana sempurna strateginya. Umat Islam hari ini dalam strategi perang dakwah pemikiran kalah dengan strategi perang dakwah kejahilan. Talu strategi ni kentalu red betul. Strategi butoi strategi ji salah, cara ji salah. Maka nyo yang perlu belajar. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, makan lebet tewo kampung lagi tu nyan lain sebab macam-macam sebab keberhasilan diri orang terbentuk diri orang sangat tergantung kemampuan yang membentuknya. Yang kedua, tergantung pada pribadi orangnya. Yang ketiga, tergantung juga pada lingkungannya. Karena seorang santri pun kita harus tahu yang mempengaruhi santri itu di dalam sikap, perilaku, cara berpikir tidak cuma gurunya sendiri saja. Kan cuma guru daya. Nah pengaruh keluarga lingkungan. Nah pengaruh gurunya tantang ditulis 70 dan nak deganggah 120. Rupanya kayak papa pupu yang naik enak. Memang enak kadai. Cuma tergantung ahli. Di mana ahli, makanya juga ke persoalan ni kamu. Tengok ada mengkalan, anak-anak daya ramai-ramai udah. Tapi hana medu pi. Hai berikan padaku 1000 orang tua, tak dapat ku cabut sehelai rambut pun. Tapi berikan padaku 100 anak muda, dapat ku cabut gunung Semeru dari akar-akarnya. Tapi ke yang hai-hai blue semangat nyokan mentati udayah kakli kakli dah hai tinggal kemak punya mom lom hati ya udah. Manusia-manusia manja dan manusia-manusia tegar. Elong ira long kalau kadung nana mi ubud imanteng tapi kem-kem keroi daya. Hana pupu budak semayang budak jemaah budak yuji hebat. Kadung ke berat ayu budak bacut lang tu ila kewo kampung. Ba ayu budak bacut wo kampung le. Hai dah pergi. Dah kena pujeut. Hambat. Jadi dalam halnya juga dalam bununa pertanyaan bagaimana pun sukses dakwah yang ke depan. Kalau dakwah lisan, dakwah umumnya lewat komunikasi dan interaksi. Maka keberhasilan Rasulullah di dalam berdakwah
tidak cuma satu sisi. Kan cuma dengan keilmuan Rasulullah lewat pangkat kenabian tu. Tetapi sikap perilaku Rasulullah, sikap dan cara berbicaranya, kemudian sikap dan perilakunya, yang membuat sumber keberhasilan dakwah Rasulullah dan pegangan Allah. Orang Badui tamang Islam. Hai tu cerna kedalaman ilmu Rasulullah. Karena orang Badui buat dia lebih-lebih ke mengro. Mampakar roh tamang Islam. Ate hijab mujamim merempak dengan Rasulullah. Ikalan pribadi Rasulullah cukup menarik. Pemulia haji akhlak yang diperlakukan orang lain. Sangat pemurah. Bermacam sikap-sikap yang menarik dehkalan betul-betul ibarat Rasulullah. Duda terpengaruhkan karena mencerna ilmu memang hanya kedalaman intelektual je untuk mencerna. Tapi terpengaruh dengan sikap dan perilaku Rasulullah. Iwa juga dia gampang ubadu. Hai, kalau ku kala ni Rasul Muhammad lepas gala akhlak, lepas gala orang ham mungkin tulis gaya. Betuinya dia ada dalam Islam dan mandung gede. Rupanya perilaku. Maka sikap perilaku di dalam pergaulan amalkan. Dan yang nak tahu tentang tata cara berbicara, afatul lisan, amalkan. Etika suhbah, persahabatan dan pergaulan, amalkan. Pergaulan dengan teman dekat, dengan kerabat, dengan orang yang kita kenal, semuanya ada aturan. Nah aturan nyan mandum yang dipegang dalam tasawuf, nyan keh yang gecok dari Rasulullah. Amalkan, tanya akan menjadi sukses. Cuman hang harus tak amalkan ada yang itanyo menyogolom tak pegah bagop bubek tengok iwate malam hana puas dalam. Bukta tume cacah yang puas bere dia lagi pakan hanji pilih napa. Akhirnya iya memang kita berhasil mengalahkan dia, tetapi dia akan menjadi musuh abadi kita. Keahlian Rasulullah, musuh dirubah menjadi teman, orang ragu dirubah menjadi yakin. Itanyokkan orang ragu minta marah ragu gelau tak dengar tengok. Yang kerja mana dia tengok pergi galak dah lah dong tak buat warga tahu duduk kata dakwah minta pegah dia yang kengken fikir mana orang Islam padahal kan salah Islam, salah orang yang membawa Islam, karena Islamnya harus dipasarkan dengan strategi yang betul yang lagi pernah dalam Islam. Salah strategi dakwah persih lagi salah urung mekat biasa lu pegah abah. Walaupun mangat hat percaya yang kita nyok begat menyutayu mekat ba urung mukurap jaro tetap han lagu. Jaro mukurap dia kata, baju percaya. Ikapean makanan tin hanjum tak baju ti racun tapi urung mekat lepas tadi Hawaii dia kata kan Hawaii ku percaya Hawaii ku kata urung rek Hawaii ku percaya. Maka kepribadian itu perlu, akhlak itu perlu, ilmu yang berada di akhlak yang baik dia akan bermanfaat dan akan laku dikonsumsi oleh umat. Ilmu yang ada pada pribadi yang tidak berakhlak akan terkesan ilmu itu tidak baik dan tidak menarik. Menan kira-kira maya habis tu tanya lomba ayahmu jadi. Jadi terima kasih kita sampaikan kepada ayah rohani kita bersama yang telah cukup banyak memberikan pencerahan, motivasi kepada kita bersama. InsyaAllah sebagaimana amanat saya di awal telah kita catat dan kita rekam dan kemudian
kita amalkan sebagai panduan kehidupan kita dalam rangka menyukseskan diri pribadi kita dan juga dalam rangka menyukseskan Islam. Kemudian dengan berakhirnya tausiah dan motivasi yang disampaikan oleh ayah rohani kita, berarti berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan peringatan Tahun Baru Islam Muharram 1440 Hijrah. Jadi mulai besok insyaallah kita sudah aktif kembali, sudah aktif pendidikan daya, aktif tabut dayu cumbale seperti biasa, dan juga mohon kepada guru-guru mulai besok sudah mulai mengajar kembali dan juga aktif di pendidikan sekolah SMP dan SMK. Jadi lagi ini pesan li ayah buno yang barangkali nanti dua dari teman-teman kita yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi orang waras, orang yang berakal. Tapi kadang na pikiran-pikiran yang kena haile ke dengan ogampung nyanya istilah bahasa ayah kan kena je ke urung pungolom. Jadi dengan pencerahan yang gebili ayah tanya, insyaallah kita tidak kembali menjadi orang yang gila. Jadi istiqamah bertahan di daya sampai kita sukses mampu berdakwah dalam rangka memajukan syiar Islam menjadi tim ses Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian untuk keberkatan kita mintakan kepada ayah untuk membacakan doa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana faddud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyin lana bil akhlaqil hasanat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi auladina wa khalifatan fi amwalina watmis ala wujuhi a'daina wamsakhhum ala makanatihim fala yastati'una al-mudhiya wal maji'a ilaina. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin.
اللهم إنا نسألك أن تنور قلوبنا بنور العلم والفهم وأن تنور قلوبنا بنور معرفتك وأن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من جميع الأهوال والآفات وأن تلطف بنا بقضائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. هدانا الله وإياكم أجمعين. أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.